Baik, makasih Mas Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber, Mas Jadi, senang sekali bisa berjumpa. Pekan lalu saya berjumpa dengan beliau. Babe Haikal yang tadi izin sebentar masih online kelihatannya, tapi akan segera bergabung. Dan para pemirsa Gelora TV yang setia mengikuti diskusi ini dan terus melakukan pengayaan serta penajaman bagaimana memahami situasi nasional kita. Saudara sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2020, ya, ketika Partai Gelora ini muncul sebagai satu partai politik baru, kami memang ingin memberikan satu kontribusi pemikiran dalam lapangan politik. Dan salah satu kontribusinya adalah selain kita bekerja secara real di lapangan, kita juga menyampaikan beberapa alarm politik, kira-kira gitu Mas tadi. Ya. Nah, ada 3 alarm politik yang pernah kita sampaikan sejak 2020 sampai sekarang. Yang pertama adalah alarm tentang konsekuensi dari pileg dan pilpres yang dilaksanakan secara bersamaan ini akan mengakibatkan terjadi penguatan kekuasaan eksekutif di satu sisi, tapi kemudian akan mengakibatkan pelemahan lembaga-lembaga legislatif pada sisi yang lain. Kenapa? Karena atensi publik dalam melakukan seleksi kepemimpinan itu lebih fokus di eksekutif. Lebih menarik. Ya, jadi orang lebih ingin tahu siapa sih capres, siapa sih cawapres ketimbang calegnya, ya. Dan ini tentu saja akan berkorelasi pada penurunan kualitas orang-orang yang masuk di lembaga legislatif dan kemudian juga pada kualitas lembaga legislatif itu sendiri. Dan saya kira dalam fenomena 5-10 tahun terakhir kita melihat ada tren penurunan dari sisi kualitas lembaga legislatif. Itu pertama. Alarm yang kedua adalah kita mengingatkan terus tentang pilpres dan pileg yang bersamaan ini juga kemudian menciptakan biaya politik yang lebih tinggi di masyarakat, termasuk permisivisme masyarakat terhadap money politics. Saya kira ini sangat mempengaruhi konstruksi tentang atau kultur perilaku pemilih, ya, voting behavior masyarakat, di mana akhirnya karena mereka tidak terlalu memberi perhatian terhadap sosok-sosok caleg, sehingga akhirnya mereka siapapun yang mau datang ya silakan, tetapi kemudian ada pragmatisme yang makin menguat, istilahnya wani piro kalau ingin dipilih, kira-kira begitu. Tapi ada warning yang ketiga yang kami sampaikan secara serius dan bahkan ini isu yang beberapa kali secara intens kami komunikasikan dengan Presiden Jokowi, ya, dalam beberapa pertemuan, bahwa polarisasi politik itu kemudian menjadi catatan sejarah yang paling penting dari pemilu 2019 yang sebenarnya benang merahnya bisa kita tarik juga mundur ke 2014 dan pilkada 2007 di DKI, ya. 2017 Nah, ya. 2017 maaf. Nah, jadi kalau kita lihat polarisasi politik ini sesuatu yang memberikan alarm paling besar, ya, karena kita lihat ini menciptakan implikasi yang panjang. Jadi pemilunya sudah selesai, ternyata pembelahan di masyarakatnya nggak selesai-selesai. Residunya masih panjang dan ini yang ingin kita angkat kembali. Jangan sampai pemilu 2024 ini terulang kembali polarisasi, pembelahan yang tajam di masyarakat yang didrive atau didorong oleh munculnya isu-isu penggunaan isu politik identitas dan seterusnya, yang sebenarnya juga kita sudah bisa mulai merasakan denyutnya, ya, mengarah ke sana. Nah, oleh karena itu ide tentang politik jalan tengah ini memang ide yang secara konsisten kita angkat di Gelora, kita komunikasikan ke tokoh-tokoh politik, termasuk ke Presiden Jokowi. Dan saya kira bagaimana kita terus mengeksplor ide ini sehingga mendapat penerimaan yang luas, saya kira ini satu hajat penting kita di Gelora Talks sore hari ini. Nah, kita beruntung sore ini ada Mas Jayadi, ya, yang saya kira dengan keahliannya bisa memotret dengan tren yang ada apakah memang potensi polarisasi itu bisa terjadi atau seberapa besar potensi itu bisa terjadi di 2024. Dan kira-kira dalam perspektif beliau sebagai orang
lapangan dan juga pengamat, kira-kira apa solusi potensi polarisasi ini. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada Babe Haikal, orang yang saya kira bisa merasakan betul denyut geliat yang bisa memicu polarisasi politik ya. Kira-kira sebagai orang yang hadir terus-menerus di tengah umat ini, sejauh mana potensi polarisasi bisa muncul dan bagaimana kita mendorong semangat politik umat ini biar semakin ke tengah. Baik. Saya kira ini yang menarik untuk kita diskusikan di kesempatan sore ini. Saya kira itu Mas Dadi sebagai pengantar. Jadi bagi Partai Gelora sebagai partai baru ya dalam pemilu 2024 ini, main menu atau menu utama Gelora itu adalah pileg. Ya. Itu menu utamanya itu, karena kita tidak ingin sibuk nanti terlibat di pilpres, tapi menu pilegnya lewat ya, karena tantangan besar partai baru adalah bagaimana lolos parliamentary threshold 4%. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja karena pileg dan pilpres ini dilakukan bersamaan waktunya, kita juga tidak bisa menghindar dari partisipasi keterlibatan di pilpres ya. Memang Gelora partai baru, tapi ini mobil baru sopir lama, jadi kita juga punya relasi politik yang relatif kuat dengan tokoh-tokoh partai politik. Dan untuk pilpres ini, sejak 2 pekan yang lalu, kami di Partai Gelora sedang menghimpun usulan-usulan dari 38 pimpinan wilayah setelah mereka berkomunikasi dengan 514 pimpinan di tingkat kota kabupaten tentang apa aspirasi mereka untuk pilpres. Dan sampai hari ini saya tadi menginventarisir sekitar jam 12-an, itu sudah masuk sekitar 27 pimpinan wilayah yang sudah menyampaikan secara resmi usulan dukungan Partai Gelora ke di Pilpres. Dan kalau saya lihat memang cukup mengejutkan, 28 yang masuk ini ternyata 28-28-nya mengusulkan Partai Gelora ini mendukung Pak Prabowo sebagai Capres 2024. Saya belum tahu nanti sisa 10 DPW ya, karena masih ada waktu sekitar 4-5 hari berikutnya. Tapi ini akan menjadi bahan penting bagi kami di pimpinan Partai Gelora untuk nanti mengambil keputusan ya tentang sikap di Pilpres. Dan yang kedua tentang politik jalan tengah yang kita maksud adalah bahwa memang untuk tidak mengulangi kembali ya polarisasi yang kebablasan istilah Mas Jayadi tadi di pemilu 2024, memang kita harus melakukan moderasi dari berbagai sisi. Pada dasarnya dalam pandangan kami, polarisasi kebablasan yang kita alami 2019 itu karena irasionalitas mendominasi rasionalitas kita di masyarakat pemilih. Dan irasionalitas itu terbangun atau didrive sedemikian rupa, salah satunya betul, kata Babe Haikal tadi, faktor media sosial. Nah oleh karena itu, Partai Gelora termasuk dari awal mendukung dan menyarankan ke pihak penyelenggara pemilu, KPU dan juga dan Bawaslu, untuk membuka ruang-ruang intelektualitas, mengelaborasi kontestasi ide dari para kandidat capres dan cawapres. Oleh karena itu kami mendukung Babe Haikal tadi ya, kalau capres cawapres ini ya diundanglah seluas-luasnya di kampus-kampus. Dan bahkan kalau tadi misalnya Mas Jayadi menyampaikan faktor polarisasi itu diantaranya adalah faktor etnis, faktor agama, saya kira juga tidak ada masalah lembaga-lembaga keagamaan difasilitasi untuk kemudian menggelar dialog dengan capres dan cawapres, sehingga kemudian kita membangun jembatan-jembatan yang baik sehingga perbedaan yang bisa terjebak dalam pembelahan itu bisa kita atasi. Kan tadi Mas Dadi mengatakan bahwa masyarakat yang lemah social trust-nya karena kan memang jembatan yang tidak ada kan, tidak mau berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang dianggap berbeda. Saya kira ide jalan tengah adalah diantaranya kita memperbanyak jembatan-jembatan dari perbedaan yang ada. Nah, saya kira kita mendukung ide yang sampaikan Babe Haikal tadi. Kampus kita jadikan ajang kontestasi ide, dan kalau perlu juga organisasi keagamaan ya diberikan kesempatan untuk melakukan kontestasi ide di kalangan capres dan cawapres ke depan. Dan juga partai politik sebenarnya bisa dan partai juga politik mestinya juga begitu, karena jangan sampai
partai politik ini ketinggalan gerbong oleh capres dan cawapres ya. Mereka kan juga harus dibedah apa ide-ide yang mereka miliki kan. Bukan cuma spanduk sama benderanya yang ramai ya, Pak ya. Dan bukan hanya sekedar mendukung capres cawapres, tapi kemudian ide partainya jadi tenggelam ya. Ya, saya bersyukur tadi Pak Jayadi yang membuat satu proyeksi dari rangkaian akumulasi hasil survei bahwa tren politik di pemilu 2024 kemungkinan besar akan diwarnai oleh 3 atau bahkan lebih dari 3 pasangan calon ya di pilpresnya. Dan itu artinya potensi polarisasi kebablasan akan bisa diminimalkan. Walaupun kemudian ada potensi lain kalau 3 atau bahkan lebih dari 3 pasangan calon itu kan ada potensi pilpres itu 2 putaran. Ya. Nah, justru kalau kita lihat situasi lapangan yang dipotret oleh Babe Haikal itu masih ada benih yang kelihatannya terus disiram ya. Maka sangat mungkin potensi polarisasi yang kebablasan itu muncul ya atau merebak justru di putaran kedua pilpres. Dan itu artinya ada sekitar 100 hari waktu yang digunakan bisa dikelola oleh kekuatan-kekuatan politik, aktor-aktor politik yang sangat mungkin nanti mengarahkan mereka kepada polarisasi yang kebablasan itu. Ini warning lanjutan yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kalau kita lihat rentang waktu atau alur waktu yang tersedia dari sekarang sampai nanti Februari dan Juni kalau terjadi putaran kedua, maka saya meng-underline, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Babe Haikal ya, bahwa pentingnya pemerintah sekarang membangun satu arus besar mainstreaming untuk membawa pikiran masyarakat ini ke tengah semuanya. Artinya memperkuat narasi kebangsaan, memperkuat narasi kepentingan nasional, sehingga kemudian kepentingan-kepentingan politik praktis ini tidak mengebiah uyah atau memporak-porandakan kepentingan nasional kita. Nah, saya kira sebentar lagi ini bulan Agustus, ini adalah momen terbaik bagi pemerintah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan kepentingan kolektif kita sebagai satu bangsa. Jadi saya membayangkan menarik sekali kalau misalnya Presiden Jokowi sebagai kepala negara di Agustus nanti itu meng-highlight betul isu ini, pesan dari Babe Haikal tadi. Nah, tapi kita juga lihat nanti biasanya, karena ini pola yang berulang ya, setelah Agustus ada September, ada Oktober. Biasanya isu lama akan muncul. Ya, isu PKI, lalu ya ada Cina dan Tiongkok segala macam gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa setelah itu nanti menjelang awal-awal Februari itu ada Imlek ya. Imlek tadi ada sentimen terhadap etnis Tionghoa, sentimen terhadap agama Konghucu itu kan cukup kuat ya dibandingkan kelompok yang lainnya. Ini bisa saja juga diolah oleh mereka-mereka yang menginginkan polarisasi kebablasan. Dan tapi kalau misalnya pemilu itu masuk ke putaran kedua, nanti setelah itu Maret, April ada Idul Fitri, ya ada Ramadan, ada Idul Fitri gitu ya. Kemudian menjelang bulan Mei juga orang mungkin akan memperingati peristiwa reformasi tahun 98. Jadi saya kira rentang waktu perjalanan menuju pemilu 2024 ini akan ada titik-titik waktu yang sangat mungkin dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan pemenangan yang justru menjebak kita pada polarisasi yang kebablasan. Saya kira ini warning yang ingin kita sampaikan karena kita ingin menjaga betul bahwa yang mendapatkan keuntungan terbesar dari pemilu ini adalah bukan calon tapi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya kira itu, dan inilah posisi Partai Gelora yang kita maksud dengan politik jalan tengah.